Oke guys, jadi kali ini kita mau bahas koin yang lagi ngepompom ya, yaitu koin Solvo guys. Nah, jadi Solvo ini udah ngepom ke 5.300 ya ATH-nya hari ini ya. Ya itu udah naik 211% ya. 250% ya kalau di Indodax ya. Nah, jadi pergerakan Solvo ini mengikuti pergerakan BTC yang udah naik sampai 900 juta ya per hari ini. Nah, padahal di video sebelumnya itu 2 hari yang lalu ya, di cara mencari koin pom-pom yang akan naik ratusan persen ya. Di situ kita bilang Bandar atau Jokong Indodax ini kemana gitu, kok nggak ada pergerakan koin di Indodax ya. Ternyata 2 hari kemudian langsung ada nih di koin Solvo, ternyata bandarnya masuk ya. Nah, terus di sini kita akan bahas tuntas nih, apa namanya, apakah masih ada potensi dari Solvo, terus pergerakannya, prediksinya bagaimana gitu ya. Dan juga kita akan mantau koin yang mungkin akan berpotensi seperti Solvo juga nih, yaitu ada ATT, kemudian ada VDX dan XEC ya. Nah, karena salah satu ciri-ciri koin yang dipom-pom itu adalah seperti yang kita bahas di video sebelumnya, yaitu kebanyakan koin yang kita tidak familiar dan tidak kenal dan market cap-nya rendah ya. Dan menurut gua ini dari ATT, VDX memenuhi kriteria, salah satu kriteria tersebut ya. Oke, back to the topic. Kita akan melihat pergerakan di time frame daily terlebih dahulu ya, di time frame 1 hari. Solvo ini sebenarnya udah sering kita review juga sebulan 2 bulan yang lalu ya guys ya. Saat dia masih downtrend di sini, sejak ATH-nya yaitu yang ada di 7.000 ya. Itu pas dia awal rilis langsung downtrend, dari bulan April ke Juni itu 3 bulan ya downtrend. Waduh, parah. Nah, setelah setelah downtrend yang berkepanjangan ya, langsung dia membentuk area base sideways di sini. Sideways-nya dari bulan Juni, akhir Juni ke awal Agustus ya. Berarti 2 bulan juga nih sideways-nya. Kemudian ada rally kenaikan sebesar berapa ini guys? Sebesar 100% ya, dari 600 ke 1400. Kemudian dia sideways lagi sehabis itu, bermain-main di area 1400, 1500 sampai 900 di sini ya, sebelum dia ngepom-pom hari ini dengan menunjukkan volume yang sangat gila, yaitu di sini 34 juta koin Solvo ya, dari rata-rata volume cuman 2 juta koin Solvo ya. Nah, jadi akan kita masuk ke time frame 15 menit ya. Nah, jadi sebenarnya kalau kita lihat pattern yang terbentuk pada koin Solvo ini sangat memenuhi kaidah-kaidah yang udah kita rangkum dan bikin di video sebelumnya ya. Yaitu di sini ada 7 guys ya. Ada 7 ciri-ciri koin yang akan dipom-pom ya. Nah, salah satunya di sini poin pentingnya adalah poin 4, yaitu volume meningkat signifikan dari volume rata-rata, yaitu 10 sampai 20 kali lipat dari volume rata-rata. Ini akan kita lihat guys ya, dari jam 9 malam ya. Jam 9 malam tadi ya, tanggal 19. Itu kan volume biasanya cuma 29.000 koin Solvo ya. Kemudian langsung melonjak jadi 500.000 koin Solvo. Waduh, ini sebenarnya udah patut dipantau nih, cuman malam tadi lepas dari pantauan nih koin Solvo. Ya, kemudian di sini ada batang hijau, kalian lihat yang di sini guys. Nah, ini tuh malah meningkat sangat signifikan lagi tuh, meningkat 15 kali lipat. Itu yang normalnya volume rata-rata 100.000 jadi 1,5 juta koin Solvo. Kalian fokus ya ke volume di sini yang di pojok kiri atas guys. Nah, jadi sebenarnya bandar udah mulai beraksi di sini ya. Walaupun sebelumnya kita lihat udah terjadi beberapa akumulasi ya. Nih, di candle sebelumnya beberapa hari lalu, tepatnya tanggal 17, udah sering nih terjadi lonjakan volume ya. Sebenarnya ini udah menjadi ciri-ciri gitu ya, bahwa volumenya melonjak tetapi koinnya belum naik ya. Di sini udah sering banget gitu terjadi lonjakan volume. Artinya di sini bandar udah melakukan akumulasi di koin Solvo ya. Sebelum akhirnya kebanting di berapa ini? 5.000 ya. Itu udah pasti take profit lah dari bandarnya. Nah, terus kalau kita lihat Elliott Wave guys, yaitu dengan ngelihat poin 5, yaitu biasanya setelah kenaikan singkat akan terjadi wave koreksi atau sideways sebelum dia lanjut ngepam lagi. Nah, apa maksudnya? Maksudnya di sini kita bikin Elliott Wave dulu ya. Di sini adalah wave 1 ya. Kemudian ini wave 1 impulsif ya, wave 2 itu koreksi, kemudian wave 3 impulsif ya, kemudian wave 4 ada wave koreksi di sini, dan wave 5 ada di ATH pada hari ini ya. Sebelum kemudian sekarang udah terjadi wave correction ABC pattern ya. Bentar, ini adalah wave koreksi, wave A ini cukup dalam
ya. Nah, dan sekarang kita lagi ada di wave C. Wave C-nya kita belum tahu bakal ada di mana ini, apakah lebih rendah dari wave A atau ada di wave A ya. Nanti kita ukur pakai Fibo lah ya, pakai Fibo. Terus kita lanjut lagi nih ke pembahasan wave-nya dulu ya. Nah, terus di sini guys, poin 6 nih. Sebenarnya malam tadi itu bisa masuk koin Solvo ya, tapi harus wajib set stop loss kalau mau masuk koin pumping, jangan all in. Karena di Dodax nggak ada stop loss, berarti kita harus cut loss manual. Sebenarnya pergerakannya cukup sehat ya kalau ngeliat di time frame 15. Kenapa? Di sini ya, kalau kita mau entry misalkan cukup bagus sebenarnya posisinya di sini. Ketika dia udah ngepump dari 1100 ke 2000, kemudian koreksi ke 1700 di sini ya. Ada area konsolidasi yang sangat rapi sekali. Ya, sebenarnya kita bisa set cut loss aja nih di 1700 ya. Kalau kita bikin area spread, area toleransi bisa lah sampai ke 1500 sebenarnya. Nah, kemudian di wave 4 nih sebenarnya juga bisa entry ini jam 4 pagi tadi saat gua masih molor. Saat gua masih tidur gitu ya. Di sini sebenarnya juga bisa sebenarnya. Set SL yaitu ketika sudah terbentuk swing ya, dengan syarat sudah terbentuk swing ya guys ya. Di sini kan udah ada swing nih, ada candle inside bar ya. Bullish harami istilahnya ya. Nah, kemudian udah terjadi di sini sebenarnya bisa entry juga set stop loss dengan potensi 13% sampai 20% ya sebenarnya kalau misalkan entry telat ya. Cukup dalam memang kalau set cut loss di koin yang udah ngepump. Tadi itu salah satu risikonya ya. Nah, kemudian di sini pada saat dia udah naik gila-gilaan ya di poin 4000, di sini udah cukup volatile, naik turun naik lagi, pokoknya udah nggak terkendali lah harganya itu pada jam 6 pagi tadi ya. Nah, kemudian di sini di wave guys, di wave A. Nah, sebenarnya belum boleh entry karena di sini koin candle merahnya nih udah kita lihat memanjang dari candle sebelumnya ya. Udah terjadi bantingan yang cukup keras, artinya seller atau buyer udah ngebuang barangnya. Dan kenapa kita nggak boleh entry sebenarnya di candle merah seperti ini? Ya, di candle seperti ini jangan pernah entry guys. Karena itu sama aja nangkap pisau jatuh ya. Artinya belum sampai dasar. Dasarnya di mana bang? Kalau kita identifikasi ya, dasarnya yang pertama yaitu sudah terbentuk swingnya di sini ya, saat ada candle inside bar lagi dan ada di area support di berapa ini, di 3000 ya, 3000. Nah, udah terbentuk swing, kemudian kita bisa set stop loss saat di swing terbentuk yaitu ada di 2700 ya. Nah, itu sebenarnya bisa masuk ya, tapi ya namanya udah terjadi guys ya, mending kita cari aman dulu di posisi sekarang ya. Jangan masuk dulu untuk koin Solvo ya, karena sekarang gua melihat belum ada posisi entry. Karena di sini cuman terbentuk suatu candle Morning Star hammer, candle hammer, kemudian kebanting lagi sekarang ya. Kita belum menemukan area konsolidasi yang aman atau area swing yang aman. Karena area swing seperti ini kurang recommended ya buat entry, kurang recommended. Kita butuh konfirmasi yang lebih kuat buat masuk lagi ya. Nah, seperti yang gue bahas ya di video sebelumnya, termasuk di CoinKeep itu menit berapa ya guys? Bentar. Itu biasanya ya dia tuh setelah membentuk wave ABC akan terbentuk konsolidasi yang lebih panjang lagi ya. Nah, ini seperti yang kalian lihat di CoinKeep ya, dia kan udah terbentuk wave ABC, kemudian membentuk suatu pattern lagi ya, wedge di sini ABCDE, dia ngepam lagi gitu. Nah, jadi sebenarnya kita bisa expect sih dari Solvo bisa ngepam lagi sampai dia terbentuk area konsolidasi dulu ya. Dan sebenarnya kalau dia mau naik sekarang lagi sih langsung ngepam lagi sebenarnya agak sulit guys. Ya, melihat posisi candle merah yang cukup dalam di sini. Itu berarti ada di resisten 5300 ya. 5300 kalau dari harga sekarang itu ada di potensi 37% sebenarnya. Cuman menurut gua agak sulit ya. Dan rawan kebanting sebenarnya. Kalau misalkan koin itu udah naik tinggi seperti ini. Di resisten biasanya ke reject kemudian mantul lagi dan turun lagi, akan membentuk pola double top kalau seperti itu ya. Ini kalau kita gambar misalkan dia naik lagi di sini ya. Nah, maka akan membentuk pola double top yang mungkin akan terjadi koreksi sampai berapa ini. Banyak sih area supportnya guys ya. Yaitu yang ada di 3000, kemudian ada di 2400 dan di 1900. Oke. Kemudian kita lihat di Fibo dulu. Kita akan ukur pakai Fibo di sini. Bentar.
Itu dari swing low ke swing high aja guys ya untuk Fibonacci retracement. Nah, kita ternyata benar-benar mendapatkan area koreksi di 0618 ya, di 2700 ya di sini. Tepat sekali area koreksinya pas di swing jam 9 tadi ya. Sekarang pun ada di posisi 0,382 ya. Ini kalau ke reject kalau misalkan tembus bisa masuk ke 0,5 ya, ke 3200 sampai 2700 lagi. Nah, jadi menurut gua ini bakal berkonsolidasi dulu di area 2700 sampai 3700 lah ya. Sebelum kalau misalkan dia kalau dia tembus 4300 maka maksimal dia bisa ke 5300 ya. Nah, 5300 ini titik krusial sih. Dia bisa terjadi reject atau kalau tembus berarti bisa ngebentuk wave impulsif wave lagi gitu ya. Kalau kita pakai impulsif wave lagi ya, waduh ini sebenarnya potensinya cukup kecil ya, teman. Kita jelaskan aja potensi terbentuknya di sini. Kan ini misalkan kalau nggak terbentuk wave ABC guys ya, kalau misalkan nggak valid. Ntar ini gue kepencet apa lagi? Nah ini ya, kalau misalkan dia tembus 5300 ada potensi retest dulu ke 5300 kemudian lanjut ke wave 5 ya. Nah tetapi ini gue sekali lagi bukan nge-FOMO, bukan nge-shill, bukan ngesuruh beli solver ya. Tapi gue sini menjelaskan potensi pergerakan yang mungkin terjadi pada coin solver ini ya. Nah jadi gimana guys, sudah jelas belum penjelasannya? Jadi kita tunggu aja nih dulu area area support dan konsolidasi solver bakal ada di area mana ya. Untuk sekarang kesimpulannya belum bisa masuk per video ini dibuat ya. Kalau misalkan ada terjadi pergerakan gimana ntar gue share aja lah di grup Telegram ya. Oke, jadi segitu aja pembahasan solver. Kita masuk ke koin yang udah gue singgung di awal tadi, yaitu ada ATT. Bahas ATT aja dulu kali ya. Ini guys ya, di candle daily ada volume yang sangat gila juga dari ATT. Nah, kita masuk ke M15. Udah naik 50% sebenarnya kalau dari swing 500, kalau dari swing 400 63% gitu ya. Ntar kalau kita ukur pakai Fibo di sini yaitu ada di 786 setelah support 0618 ketembus ya, jebol lagi ke 786 di sini untuk area supportnya. Jadi kita belum melihat ada area swing sih di sini karena seller pressure itu masih kuat ya, tekanan jual dari seller masih kuat di sini. Untuk dari koin ATT nggak disarankan buat entry sekarang ya. Sekarang pun masih terjadi wave correction ABC. Kita tunggu lagi nih sampai dari ATT pun berkonsolidasi. Sebenarnya dari ATT ini ada sih potensi buat ngepump lagi kayak Solvo yang berapa ratusan persen kayak gitu ya. Mengingat ATT ini kan sempat di ATH berapa itu? 20.000 ya, 20.000 dan banyak sangkuters sebenarnya ya. Jadi patut sih masuk ke watchlist kalian dari koin ATT ini ya. Patut dimasukin ke watchlist sampai dia membentuk area konsolidasi. Nanti kita lihat lagi pergerakannya gimana gitu guys ya. Untuk sekarang masih terjadi koreksi yang sangat kuat dari ATT ya. Dan apabila dia ingin naik lagi di sini, dia mesti mantul di area 786, yaitu ada di angka Rp566 ya. Ini mesti dijaga benar-benar oleh ATT ya. Dia nggak boleh jebol 566 di sini. Oke, jadi kita lanjut ke koin VDX. Nah, jadi VDX kenapa gue masukin watchlist? Karena gue ngeliat ada volume tinggi gitu di beberapa hari di koin VDX ya. Jadi gue penasaran ya di sini. Nah guys. Nah, ini volume yang gila banget ya beberapa hari ini, dari 1 September sampai 18 Oktober di sini volumenya terus meningkat, tetapi harganya masih terdepresiasi. Bentar. Kita bikin volume moving average. Moving average-nya di sini ya sebenarnya udah dari peningkatan yang signifikan juga, guys. Udah 2 kali lipat ya, 1,5 kali lipat sebenarnya. Tapi di sini kita lihat arah pergerakannya masih jelas-jelas masih downtrend ya. Terjadi pump ini tanggal 15 Oktober kemarin ya, ngepump flash pump lah istilahnya, pump singkat sebelum kena banting lagi. Nah, jadi gue curiganya di sini dari bandar untuk VDX sedang terjadi akumulasi ya. Karena walaupun dia udah memang downtrend di sini, tetapi benar-benar ketahan di area support 2000 di sini guys ya. Nah, jadi menurut kalian gimana nih, bandar lagi akumulasi atau lagi jualan ya di Solvo? Kalau lagi jualan ya sekarang harga udah murah sih. Tetapi walaupun harganya udah murah, nggak menutup kemungkinan bakal jatuh lagi. Contohnya aja ATT ya. Waduh, ATT bullish engulfing nih.
bullish engulfing. Sebenarnya bisa entry sih untuk VDX sekarang, tapi gue nggak rekomen karena secara fundamental cukup nggak jelas sebenarnya dari VDX ini guys ya. Jadi kalau kalian mau entry sebenarnya juga bisa, tapi gue nggak nyarankan ya. Ya itu gimana? Kalian simpulkan sendiri aja lah. Oke, selanjutnya kita masuk ke koin XEC ya, XEC. Sebenarnya di video sebelumnya kita udah nge-identified kalau di XEC ini terbentuk inverted head and shoulders ya, head and shoulder yang kebalik. Tetapi ternyata pattern ini gagal terbentuk dan malah tembus dari support 200 di sini, 0,000200 ya. Dan sekarang ada di harga 197 ya. Nah, untuk sekarang sebenarnya bisa sih nge-buy dari XEC ya. Karena dia sekarang ada di posisi support kuatnya, yaitu ada di area 159 sampai 178 ya. Dan sekarang udah terbentuk bullish engulfing ya. Bullish engulfing di sini. Nah, mumpung masih sideways, mumpung masih konsolidasi, ya di buy ya, kenapa enggak gitu. Nah, jangan kalian pas impulsive wave kayak gini malah ngebuy gitu. Kalau kebanting nanti juga waduh gimana dong Bang, nyangkut gitu ya. Nah, nanti juga bingung sendiri kalau udah entry di candle hijau yang udah panjang-panjang membentuk tiang gitu ya. Nah, sekali lagi ini mumpung masih konsolidasi juga dari XSC. Jadi tinggal tunggu aja nih tanggal mainnya, kayak yang terbentuk dari Solvo kan konsolidasi sampai 2 bulan sideways berapa nih, 4 bulan malahan ya ke hari ini. Jadi yang mungkin udah bersabar nahan dari Solvo udah profit banyak nih di harga sekarang gitu ya. Nah, mungkin segitu aja guys ya analisa kita mengenai Solvo, kemudian ATT dan VDX ya. Nanti kita bahas lagi di next video. Oke, bye bye.